Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah truk tangki BBM terjun bebas ke sungai di Brebes. Sang pengemudi truk tewas di lokasi kejadian. Harga cabai di Kabupaten Tegal terus meroket menembus Rp100.000 per kilogram. Penjualan tiket perjalanan kereta api untuk Idul Fitri 2024 telah dijual. Tiket H-10 sampai H-3 masih banyak tersedia. Kita awal informasi pertama. Sebuah truk tangki BBM Rabu pagi terjun bebas ke sungai di Brebes. Akibatnya, sang pengemudi truk tewas di lokasi kejadian. Pengangkatan truk dari dasar sungai baru berhasil dilakukan Kamis dini hari setelah menutup total Jalan Nasional Tegal Purwokerto selama 3 jam. Warga sekitar jembatan Sungai Glagah, Duku Salam, Desa Linggapura, Kecamatan Tojing, Brebes, merekam evakuasi korban yang terhimpit truk tangki pengangkut BBM yang terjun bebas ke Sungai Glagah di ruas Jalan Nasional Tegal Purwokerto, Rabu pagi. Petugas Polsek Tojong Brebes membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Ayu, Brebes. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, supir truk bernama Sahroji warga desa Cisasungka, Tangerang, Provinsi Banten, tewas di lokasi kejadian. Beruntung truk tangki BBM solar ini dalam keadaan kosong sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Diduga truk tersebut terjun ke sungai akibat pengemudi ngantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya saat kondisi jalan menurun. Menurut polisi, sebelum terjun ke sungai, truk yang melaju dari arah utara menabrak pagar jembatan hingga akhirnya terjun ke sungai sedalam 15 meter. Dimungkinkan supir ngantuk sehingga dia terjun bebas ke menabrak pinggir jembatan, terjun bebas menuju ke Kali Glagah. Tronton itu, tangki itu diperkirakan berisi BBM jenis solar dan dilaporkan untuk pengemudi meninggal langsung di TKP. Upaya pengangkatan bangkai truk tangki BBM yang terjun ke Sungai Glagah sejak Rabu pagi baru bisa dimulai pada Rabu malam. Petugas menggunakan mobil derek dan krain untuk mengangkat bangkai truk tangki yang berada di dasar Sungai Glagah dengan ketinggian 15 meter. Proses evakuasi bangkai truk BBM ini pun berjalan cukup lama karena berat bangkai truk BBM ini mencapai 12 ton. Untuk memperlancar proses pengangkatan bangkai truk tangki BBM, aparat Satlantas Polres Brebes melakukan penutupan total Jalan Nasional Tegal Purwokerto selama 3 jam. Bangkai truk tangki BBM akhirnya baru bisa diangkat ke jalan sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, Kamis dini hari. Untuk masalah kendala, sebetulnya karena tadi mobilnya terlalu jauh di tengah dan kita tidak boleh posisi di tengah jembatan, Pak. Jadi yang menjadi kendala itu harus ditarik dulu pakai derek. Setelah dipakai derek sambil kita angkat depannya ditarik pakai derek. Setelah dekat, perhitungan saya itu radius saya dapat 12 ton baru kita angkat, Pak. Ternyata barangnya tadi itu 10 ton lebih, Pak, hampir 10 ton hampir 12. Jadi saya punya limit 2 ton, Pak. Setelah berhasil diangkat dari dasar Sungai Glagah, bangkai truk tangki BBM dibawa ke Pos Lantas Bumi Ayu. Sementara arus lalu lintas kendaraan dari Tegal menuju Purwokerto dan sebaliknya kembali normal Kamis dini hari. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dengan sepeda motor terjadi di Klaten Rabu lalu. Akibat tabrakan tersebut, 1 orang tewas. Proses evakuasi korban yang masih di Kecelakaan lalu lintas yang terekam video amatir warga ini terjadi di Jalan Raya Desa Tangkil, Kemalang, Klaten, Rabu pagi. Kecelakaan tersebut melibatkan truk yang dikemudikan oleh Slamet dengan sepeda motor yang dikendarai Rubinem. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kecelakaan terjadi ketika truk yang melaju dari arah Kecamatan Karangnongko menuju Surowono, Kecamatan Kemalang, menabrak motor dari arah berlawanan.
Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Akibat peristiwa itu, pengendara motor meninggal dunia di Rumah Sakit Surarji, Tirtonegoro, Klaten karena mengalami luka parah pada bagian kepala, sedangkan pengemudi truk tidak terluka. Pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan mengalami luka berat di bagian kepala. Dan ketika kita melaksanakan pengecekan di Rumah Sakit Surarji Tirtonegoro, untuk pengendara motor tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk pengemudi truk dan penumpangnya tidak mengalami luka. Barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakumdu Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Sebuah kereta kelinci alias odong-odong yang membawa puluhan siswa SMA tercebur ke parit di Kabupaten Pekalongan. Akibatnya sejumlah penumpang mengalami memar. Kereta kelinci yang membawa rombongan siswa SMA 1 Wiradesa ini tercebur ke parit di Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Rabu siang. Kecelakaan ini sempat terekam ponsel salah satu siswa yang juga penumpang kereta tersebut. Awalnya kereta kelinci 2 rangkaian yang ditumpangi 40 pelajar ini melaju normal, namun tiba-tiba saja laju kereta oleng ke kiri. Pengemudi kereta tak mampu mengendalikan hingga akhirnya satu rangkaian depan tercebur ke parit. Para penumpang pun sempat teriak panik. Sejumlah siswa menangis karena kaget, namun sejumlah siswa malah tertawa usai kejadian. Sopir sekaligus pemilik kereta mengaku tak bisa mengendalikan laju kereta yang tiba-tiba oleng dan meluncur cepat setelah melewati jembatan. Dirinya melompat dari kereta sebelum kereta jatuh ke parit. Udah nggak bisa. Rasanya berbeda dari biasanya, Pak? Beda jauh. Biasanya kan itu kan saya kena ambilnya jalan tengah, tapi kenapa kereta jalan kiri? Kiri. Lumayan kenceng, Pak. Iya. Padahal kan gas belum saya tarik. Gas belum ditarik. Masih agak mau tarikan itulah udah masuk. Kayak ada yang dorong gitu, Pak? Iya, kayak ada yang dorong. Nah, itu gandengannya berapa sih, Pak? 1. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sejumlah penumpang mengalami memar. Para siswa sedianya hendak ke Pantai Wonokerto, Wiradesa untuk mengikuti kegiatan penanaman mangrove. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan puluhan pompa air berkapasitas besar untuk mengeluarkan air dari pemukiman warga di wilayah Kecamatan Karanganyar, Demak yang masih terendam banjir. Pompa-pompa tersebut juga ditempatkan di area pertanian yang terdampak banjir agar dapat kembali ditanami. Hingga hari ke-13, banjir setinggi 50 cm masih mengenangi beberapa desa di Kecamatan Karanganyar, Demak. Untuk menyedot air dari wilayah permukiman warga, telah ditempatkan 24 mobil pompa di sepanjang Jalan Pantura Demak, Kudus. Saat ini fokus penanganan banjir Demak berada di Desa Kedung Banteng, tepat di tepi Jalan Pantura Demak, Kudus. Letak permukiman yang lebih rendah dari jalan raya membuat air tak dapat mengalir kecuali dilakukan penyedotan. Pompa berkapasitas 250 liter per detik ini pun dikerahkan di sepanjang Jalan Pantura Demak, Kudus. Puluhan pompa tersebut, 18 unit diantaranya pompa dari Kementerian PUPR dan 6 unit dari BNPB yang diharapkan dapat mengeringkan air dalam beberapa hari ke depan. Di daerah Kedung Banteng, kalau dilihat nanti ambil gambar ya, ini kan jalan ini dengan perumahan ini kan lebih tinggi jalan ya. Jadi kalaupun dibiarkan, ya sampai kapan ini bisa surut? Akhirnya kita memasang pompa. Hingga saat ini masih ada ribuan warga yang bertahan di sejumlah tempat pengungsian. Penanganan pasca bencana pun terus dilakukan oleh tim gabungan. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang, puluhan rumah di Kabupaten Tegal rusak. Angin kencang juga menyebabkan beberapa pohon jati tumbang hingga menutup ruas jalan provinsi.
Puluhan rumah di desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal rusak akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras Rabu sore. Kerusakan paling parah terjadi pada atap rumah warga akibat tersapu angin. Tak hanya rumah, angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon jati tumbang hingga menutup akses jalan Provinsi Jatinegara. Relawan PMI bersama personil Polsek dan Koramil Jatinegara bahu-membahu menyingkirkan batang pohon yang menutup jalan. Setelah terjadi pohon tumbang, tepatnya di area perhutanan, yang menyebabkan satu truk terkena dampaknya, tapi tidak terjadi kerusakan pada truk tersebut. Jalur ini sempat mengganggu arus lalu lintas dari kedua belah arah, makanya di sini diambil sistem buka tutup, berupaya untuk membersihkan jalur bersama-sama untuk kelancaran lalu lintas. Demikian. Arus lalu lintas di jalan penghubung Tegal dengan Pemalang ini sempat tersendat akibat separuh jalan tertutup batang pohon. Arus lalu lintas kembali lancar setelah batang pohon yang tumbang berhasil disingkirkan dari tengah jalan. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Gapura lampion di kawasan Jembatan Pasar Gede Solo ambruk Rabu sore akibat hujan deras disertai angin kencang. Satu pengendara sepeda motor menjadi korban hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ambruknya gapura lampion di kawasan Jembatan Pasar Gede Solo sempat membuat arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan Urip Sumoharjo dan sebaliknya tak bisa dilewati. Petugas dari Dinas Perhubungan terjun ke lapangan untuk mengatur lalu lintas dan mengalihkan arus kendaraan ke jalan lain. Sementara 2 unit sepeda motor masih berada di tengah tumpukan material gapura lampion yang ambruk. Petugas Dishub dibantu warga sekitar berusaha menyingkirkan kendaraan maupun gapura lampion yang ambruk di tengah jalan. Kejadian ambruknya gapura lampion terjadi sekitar pukul 4:30 sore. Akibatnya satu pengendara sepeda motor harus dibawa ke rumah sakit karena tertimpa gapura yang ambruk ketika melintas kawasan itu. Mau lewat sini, terus ada berapa ini mas tadi yang terlibat mas? Satu orang, itu boncengan kan gimana? Oh sendiri? Lukanya parah nggak mas? Tak hanya mengakibatkan gapura lampion ambruk, pohon di kawasan Bibis Wetan Gilingan juga tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang Rabu sore. Sebuah mobil yang tengah diparkir di pinggir jalan tertimpa pohon sehingga bagian kap depan mobil mengalami kerusakan karena tertimpa. Satu orang relawan sempat terjatuh ketika berupaya menyingkirkan batang pohon yang tumbang dari mobil. Beruntung relawan itu tak mengalami luka karena terjatuh di bagian depan kap mobil. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.